Siklon tropikal itu adalah fenomena alam di atmosfer yang mana awan itu membentuk pola spiral yang kenceng gitu teman-teman, tapi di tengahnya tekanan udaranya sangat rendah, jadi semakin muter sehingga ini mengkomunalkan atau mengumpulkan awan-awan dan memperkuat pembentukannya sehingga curah hujan itu jadi naik secara pesat. Nah, satu itu bisa sangat berdampak, dan yang terjadi di Sumatera ini ada 2 siklon tropikal yang muncul gitu dan lewat di Pulau Sumatera. Siklon tropis Anyar, kedua siklon tropis Koto. Siklon tropis Anyar ini ada di Selat Malaka dan yang Koto ini ada di Laut Hulu. Dan inilah yang membuat Aceh, Sumut, dan Sumbar itu terkena dampak secara bersamaan, benang merahnya di sini teman-teman. Karena dari situ curah hujan itu turun sangat kencang sekali, sangat tinggi sekali, dan bahkan tercatat melalui data BMKG ya, kalau nggak salah dari sumber yang gue lihat itu bisa mencapai 800 mm per hari, dan itu tinggi banget, di atas 300 saja itu udah tinggi sekali. Bayangin ini terjadi berhari-hari, nggak ada jeda, terus-menerus. Makanya kehancurannya bisa segitu besarnya. Sri Lanka, Myanmar, Thailand, dan bahkan Malaysia juga mengalami hal yang sama. Nah, seharusnya walaupun dampaknya pasti ada, dengan kondisi geografi yang kita punya, dengan pepohonan dan hutan yang kita punya, dampak destruktifnya semestinya tidak sebesar ini teman-teman. Tapi apa yang gue sebut sebagai kita punya tadi sekarang sudah tidak ada. Tidak ada karena deforestrisasi, karena pembukaan lahan, dan illegal logging yang sangat marak dan bahkan dinormalkan. Terjadi aja begitu gitu. Dan kayak kalau lu ke daerah-daerah gitu, lu bisa ngeliat tuh pohon-pohon ditebang gitu aja, dan sedang gitu, karena regulasi tidak dijalankan dengan tegas, karena ada banyak praktek-praktek penyimpangan, karena begitu serakahnya manusia hingga jutaan orang menjadi korban. Nah, bukan cuma soal ekosistem yang rusak teman-teman, ada juga satu lagi, salah tata ruang gitu loh. Beberapa daerah di 3 provinsi itu, pemerintah yang berwenang itu sepertinya tidak mengindahkan berbagai kajian akademis yang sudah memperingatkan beberapa pemukiman yang punya resiko bahaya yang sangat tinggi. Ya, mungkin tidak ditanggapi serius karena belum terjadi, dan ketika itu terjadi terlambat gitu, dan korban-korban berjatuhan. Dan inilah kenapa yang namanya government, regulator, policy maker itu benar-benar harus berbasis data empirik gitu, berbasis saintifik, jangan tidak didengarkan karena bisa berdampak sangat fatal. Dan inilah bukti nyatanya. Jadi ini 3 kombinasi teman-teman. Pertama emang kondisi cuaca yang ekstrim, kedua karena kerusakan ekosistem, ketiga karena masalah tata ruang, dan jelas harus diperbaiki.